Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang multimedia. Yang pertama ada sejarah multimedia. Multimedia diperkenalkan pertama kali pada tahun 1980-an. Yang kedua, Apple memperkenalkan HyperCard pada tahun 1987. IBM mengumumkan perangkat lunak AVC pada tahun 1989. IBM sendiri merupakan perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi perangkat lunak ataupun perangkat keras. Selanjutnya ada pengertian multimedia. Multimedia merupakan gabungan dua unsur media atau lebih. Komponen multimedia yang pertama ada teks, gambar, audio, video, dan animasi. Karakteristik utama dari multimedia yaitu yang pertama ada multimedia presentasi. Karakteristiknya ada broadcasting, presentasikan melalui live atau streaming. Yang kedua ada digital, media transmisi, analog atau digital teknologi. Yang ketiga ada digital multimedia, dapat di-download atau streaming. Yang terakhir ada presentasi menggunakan PowerPoint. Seperti yang saya lakukan ini merupakan presentasi menggunakan PowerPoint yang dipresentasikan melalui rekaman atau broadcasting. Yang kedua ada multimedia game dan simulasi. Yang pertama ada fisik. Fisik ini dipengaruhi oleh efek spesial. Yang kedua ada online. Online ini fokus pada objek atau transfer data. Yang ketiga banyak user. Banyak user ini biasanya sistemnya online. Yang selanjutnya ada teknologi haptik, yaitu memungkinkan objek virtual dirasakan. Yang selanjutnya ada sendiri. Sendiri ini merupakan sistemnya offline. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yaitu produk multimedia. Yang pertama yaitu video briefing, yang mana ialah produk terkecil, mudah dan linear yang digunakan untuk menyampaikan maklumat dengan cepat dan ringkas. Yang kedua, references, ialah bahan yang biasa dalam menghasilkan produk multimedia. Ada dua kelas. Yang pertama generation content dan detailed content. Dan yang selanjutnya yaitu database, merupakan sistem pangkalan data yang boleh menyimpan, menindikasi, dan mencapai data yang terdiri atas teks, gambar, audio, dan video. Selanjutnya yaitu education dan training. Ini adalah produk yang membentuk pelajaran, dan latihan ini merupakan sesuatu yang penting di dalam pasaran multimedia dari segi menghasilkan produk yang berjenis teknikal dan pendidikan. Yang selanjutnya itu kios. Ini adalah sistem kios, merupakan sebuah sistem yang dikawal oleh komputer yang membenarkan pengguna memperoleh informasi secara efektif. Yang terakhir yaitu entertainment dan games. Produk ini itu berbentuk hiburan permainan yang merupakan antara produk yang paling digemari oleh banyak pengguna komputer, terutama kepada mereka yang mungkin pernah menggunakan komputer untuk tujuan yang lain. Untuk selanjutnya yaitu jenis sistem multimedia. Yang pertama itu ada sistem multimedia standard one. Ini memiliki storage alat input atau sound card and VGA. Yang selanjutnya berbasis jaringan, yang mana ini terhubung melalui jaringan. Ini terhubung melalui jaringan yang mempunyai bandwidth yang besar. Selanjutnya yaitu karakteristik dari sistem multimedia berbasis jaringan itu ada
Data yang dikirimkan harus mengalami proses kompresi dan memerlukan bandwidth yang sangat besar, dan data multimedia bersifat data stream. Soalnya itu jenis aplikasi pada sistem multimedia berbasis jaringan. Jenis itu ada beberapa, yaitu yang pertama video conferences, yang kedua video one domain over web, dan yang ketiga video broadcast, dan yang keempat TV over IP.